Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang evolusi arsitektur. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Abjad Adianto, NIM 2024 51069. Dan saya Muhammad Faik Aldo, NIM 2024 51065. Perkenalkan, nama saya Fadil Alamsyah, NIM 2024 51055. Dan saya Yahya Zamana 2024 51003. Yang pertama adalah penjelasan dari evolusi arsitektur. Evolusi arsitektur komputer merujuk pada perkembangan desain dan struktur internal dari sistem komputer yang mencakup cara komponen-komponen seperti prosesor, memori, dan perangkat input/output berinteraksi untuk memproses data. Latar belakang evolusi arsitektur komputer dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama adalah kemajuan teknologi elektronik seperti penemuan transistor dan sirkuit terintegrasi, membuat komputer semakin kecil, cepat, dan efisien. Selain itu, kebutuhan dan komputasi yang lebih cepat dan lebih besar mendorong perkembangan arsitektur komputer. Perkembangan evolusi arsitektur. Arsitektur von Neumann 1940-an. Arsitektur pertama yang digunakan oleh komputer adalah arsitektur von Neumann yang diciptakan oleh John von Neumann. Dalam arsitektur ini komputer menggunakan satu unit memori untuk menyimpan data dan instruksi. Prosesor mengambil instruksi satu persatu dari memori untuk diproses. Walaupun sederhana, arsitektur ini menjadi dasar bagi hampir semua komputer hingga saat ini. Generasi pertama 1940 sampai 1950-an. Pada masa ini komputer menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer generasi pertama sangat besar, mahal, dan lambat. Mereka hanya digunakan untuk aplikasi khusus seperti perhitungan ilmiah dan militer. Contoh terkenal dari generasi kedua 1950 sampai 1960-an. Pada generasi kedua tabung vakum digantikan dengan transistor lebih kecil, lebih efisien, dan lebih tahan lama. Dibandingkan tabung vakum, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau. Generasi ketiga 1960 sampai 1970-an. Komputer pada generasi ketiga mulai menggunakan sirkuit terintegrasi yang menggabungkan beberapa transistor dalam satu chip kecil. Hal ini membuat komputer menjadi lebih kompak, lebih cepat, dan lebih efisien. Generasi keempat 1980-an sampai sekarang. Generasi keempat ditandai dengan kemunculan mikroprosesor. Mikroprosesor menggabungkan seluruh unit pemrosesan menjadi satu chip kecil yang memungkinkan komputer pribadi menjadi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Komputer semakin cepat, lebih kecil, dan lebih murah. Generasi kelima, masa depan. Generasi kelima berfokus pada komputasi paralel dan kecerdasan buatan AI. Komputer masa depan akan menggunakan teknik pemrosesan yang lebih efisien, seperti komputasi kuantum yang memungkinkan pemrosesan data jauh lebih cepat dengan kemampuan pemrosesan yang jauh lebih besar. Manfaatnya yaitu 1. Kinerja yang lebih cepat dan efisien. 2. Komputer yang lebih terjangkau. 3. Fleksibilitas dalam penggunaan. 4. Kemampuan untuk mengelola data besar. 5. Meningkatkan konektivitas global. Dampak transformasi industri, kesempatan ekonomi baru, perubahan sosial, peningkatan kecerdasan buatan atau AI,
ketergantungan pada teknologi, dan pengaruh lingkungan. Kesimpulan dari evolusi arsitektur komputer adalah bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, desain dan struktur sistem komputer telah berkembang dari besar, lambat, dan mahal menjadi lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Kemajuan dalam komponen seperti transistor, sirkuit terintegrasi, dan mikroprosesor memungkinkan komputer menjadi lebih canggih dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Evolusi ini juga mendorong kemajuan dalam perangkat lunak dan sistem operasi yang lebih kompleks, serta memperkenalkan konsep komputasi paralel dan kecerdasan buatan atau AI. Namun meskipun memberikan banyak manfaat, evolusi ini juga membawa tantangan seperti ketergantungan pada teknologi dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.